Pria berusaha menghabisi istrinya. Diam-diam memotong kabel rem. Namun, istri kebetulan ada urusan. Harus pergi berkendara. Pria itu segera menyembunyikan kunci Inggris. Ketika istri bertanya padanya, kenapa belum pergi dinas? Pria itu berbohong. Taksi online segera datang dan mengingatkan istrinya untuk berkendara. Harus berhati-hati. Kemudian segera pergi. Dan alasan pria melakukan ini adalah untuk menciptakan kecelakaan untuk menghabisi istrinya. Untuk mendapatkan 20 juta asuransi kecelakaan. Dengan begitu dia bisa pergi dengan wanita licik. Tanpa disadari, dia akan segera menyesali keputusan hari ini. Ternyata, malam itu, mobil wanita itu mengalami kecelakaan. Ketika suami jahat tiba di lokasi kecelakaan, menemukan bahwa itu adalah nomor plat mobilnya. Dia segera bertanya kepada petugas medis. Perawat memberitahu mereka bahwa pengemudi wanita mengalami luka parah dan meninggal di tempat. Keduanya langsung merasa sangat senang. Dalam hati mereka berpikir ini tidak hanya menghilangkan wanita itu, tapi juga bisa mendapatkan sejumlah besar uang kompensasi. Kemudian pria itu pergi merayakan bersama wanita licik. Pergi ke hotel bintang 5 untuk merayakan. Tanpa mereka ketahui, yang sebenarnya meninggal adalah ibu kandungnya sendiri. Hanya karena istrinya duduk di kursi belakang, jadi dia tidak mengalami banyak cedera. Ternyata setelah suami jahat itu pergi, ibu mertua melihat menantunya yang bekerja keras setiap hari, sangat menderita. Jadi dia membiarkan wanita itu duduk di belakang. Dia sendiri yang menjadi sopir, dan berkata bahwa dia baru saja mendapatkan SIM. Akhirnya bisa meringankan beban menantunya. Sementara wanita itu saat ini melihat ibu mertua yang tertutup kain putih. Dia semakin menangis dengan sangat sedih, dan menyalahkan dirinya sendiri. Tidak seharusnya membiarkan ibu mertua mengemudikan mobil. Kemudian dengan sangat sedih, dia terus memukul mulutnya sendiri. Sampai adik laki-lakinya datang untuk menghibur. Barulah dia sedikit tenang. Saat itu wanita baru teringat untuk segera memberitahu suaminya. Namun, saat itu ponselnya sudah rusak dan tidak bisa dinyalakan. Untungnya, saat itu pria bertopi membawa barang peninggalan ibu mertua. Ketika dia melihat layar kunci di ponselnya, dia semakin merasa sangat sedih. Jadi, dia segera menelpon telepon suami jahat. Namun, saat itu suami jahat sedang bersama wanita licik di hotel bintang 5, menikmati makan malam romantis. Ketika dia melihat itu adalah panggilan dari ibunya, dia sedang bersiap untuk menjawab, tetapi dihentikan oleh wanita licik. Wanita licik menyatakan bahwa orang itu mereka bunuh. Mereka harus memikirkan alasan untuk dihadapi. Jika tidak, sangat mudah ketahuan. Suami jahat setelah mendengar itu, tiba-tiba mengerti. Jadi, dia segera meletakkan ponselnya. Namun, sampai malam, telepon ibunya masih terus berdering. Pria itu berpikir untuk menjawab telepon dan menghibur ibunya beberapa kata. Namun, wanita licik justru merebut ponsel dan langsung mematikannya. Dan berkata bahwa saat ini adalah milik mereka. Dunia berdua tidak boleh diganggu oleh siapapun. Tanpa mereka sadari, mereka akan segera membayar harga yang sangat mahal untuk tindakan mereka. Membayar harga yang sangat mahal. Dan wanita itu melihat teleponnya mati. Maka dia memutuskan untuk mengirim pesan terlebih dahulu kepada suaminya. Namun, dia belum selesai mengedit isi pesan. Ternyata mereka khawatir. Setelah memberitahu menantu tentang berita ini, takut dia tidak bisa menerimanya dengan baik. Jika menantu terburu-buru di tengah malam, dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di jalan, mereka juga tidak bisa menghadapi arwah ibu mertua. Untuk menghindari menantu merasa tertekan, ayah juga memutuskan untuk membiarkan putranya menggunakan ponsel ibu mertua, mengirim pesan kepada pria itu. Suami jahat itu segera menerima pesan dari ibunya, yang meminta dia untuk berhati-hati. Ini membuatnya bingung, tidak mengerti arti dari kata-kata ibunya. Untuk membuat ibunya tenang, dia membalas bahwa dia akan berhati-hati. Ibuku seharusnya benar-benar tahu tentang berita kematian Zhao Xiaohu. Bagaimana ini? Apakah saya harus berpura-pura tidak melihat? Ini akan lebih mudah untuk ketahuan. Lalu, apa yang harus dilakukan? Baiklah, begini saja. Kamu telepon dia dulu. Pura-pura tidak terjadi apa-apa. Tanyakan padanya apa yang salah. Halo, Bu. Namun, ketika telepon terhubung, terdengar suara wanita asing di ujung sana. Pria itu segera berteriak, menanyakan siapa wanita itu. Dan ketika pria itu tahu bahwa itu adalah telepon dari ibu mertuanya, pria itu langsung panik, menutup telepon dan meminta bantuan dari wanita licik. Aduh, Zhao Xiaohu sudah meninggal. Bukankah ibunya tidak dalam keadaan normal? Saya hanya memikirkan bagaimana cara menghadapi ibu saya. Apakah kita terlalu terburu-buru? Apakah kamu menyesal? Kamu? Saya tidak menyesal. Kamu justru yang menyesal. Kamu telah menghabisi istri yang diabaikan itu, kan? Ini belum ditutup, jangan teriak. Halo, Minji, ibu mertua, dia mengalami kecelakaan. Berikan padaku, aku akan bicara padanya. Halo, apakah kamu bisa mendengar? Kenapa di tempatmu begitu berisik? Li Minji, aku sudah tahu kamu orang seperti ini. Jangan ribut. Saya sedang rapat, sudah mulai berisik. Aku tutup telepon dulu. Nanti kita bicarakan setelah aku kembali. Hei, Ming, apa kata Minji? Sepertinya dia tidak mendengar. Dia sedang dalam rapat. Di dalam sangat berisik. Dia dengan cepat menutup telepon. Ternyata dia memang sedang dalam rapat. Ibu, Minji mungkin tidak tahu tentang kejadian yang menimpa ibu mertua. Sekarang dia tahu bahwa dia akan kembali besok. Biarkan dia tenang menyelesaikan pekerjaannya.
Mengenai urusan terakhir ibu mertua, kita akan mengurusnya dengan baik. Tunggu dia kembali. Anak, kita adalah satu keluarga. Kita akan menemaninya melewati masa sulit ini. Liu Ru, aku benar-benar tidak menyesal. Aku sudah tidak mencintai istri yang diabaikan itu. Kalau tidak, aku tidak akan dengan mudah setuju padamu. Apakah aku harus membunuhnya bersamamu? Apa yang kamu katakan itu benar. Jika aku menipumu, semoga langit menghukumku. Aku tidak ingin kamu bersumpah. Aku ingin kamu menikah denganku. Besok kita akan kembali ke rumahmu. Lakukan dulu baru lapor kepada ibumu. Ini tidak pantas, kan? Zhao Xiaohui baru saja meninggal. Ibuku tidak akan setuju. Aku sudah tahu kamu orang seperti ini. Sekarang aku membawa keturunan Li keluargamu menghilang. Apa? Kamu hamil? Serius? Kamu tidak mau menikah denganku? Anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Menikah, 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 menikah. Aku akan mengikuti semua yang kamu katakan. Apa aku tidak bisa menikah? Besok aku akan mempersiapkan pernikahan. Aku akan memberitahu ibu sekarang. Pulang. Bu, aku sudah selesai rapat. Sampai di rumah sebelum jam